Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman G3? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran dari rumah. Hari ini Miss Dian akan melanjutkan pelajaran tematik. Sekarang kita sudah masuk di tema 3, subtema 4, yaitu tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai untuk belajar hari ini, sama-sama kita membaca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, siapa di antara kalian yang suka masakan bunda di rumah? Bagaimana rasanya? Enak kan? Lezat kan? Kalian tahu nggak salah satu bumbu yang ditambahkan dalam masakan bunda kalian? Ya, ada garam. Kalian tahu dari mana asalnya garam? Atau kalian sudah tahu bagaimana cara proses pembuatan garam? Belum tahu? Mau tahu nggak? Yuk kita pelajari. Kalian simak video berikut ini ya. Perhatikan baik-baik proses pembuatan garam. Selamat menyaksikan. Si Unyil, yuk kita kemon. Satu lagi nih, berkah dari pesisir yang disediakan oleh laut. Yap, garam dalam jumlah yang sangat banyak. Cuma sayangnya, kebutuhan garam yang sangat tinggi belum dapat diimbangi oleh jumlah produksi garam di tanah air. Karena petani garam tidak bisa menghasilkan garam saat musim hujan kayak sekarang. Untungnya, sekarang ada teknologi yang membuat petani garam bisa memanen garam sepanjang tahun tanpa terpengaruh oleh cuaca. Kualitas garam yang dihasilkan juga lebih baik loh. Mantap! Yuk kita kemon! Tambak garam ini beda dari yang biasanya loh teman-teman. Panen garamnya di dalam rumah Prisma. Tujuannya supaya air laut yang ditampung gak kena hujan. Jadi saat musim hujan pun petani garam bisa tetap panen. Selain itu, plastik ultraviolet dengan bentuk Prisma ini panasnya lebih stabil dan tahan angin. Kalau kata petaninya, dengan rumah Prisma ini dalam 1 tahun bisa menghasilkan garam 5 kali lipat dibandingkan dengan tambak garam yang biasanya. Hebat kan? Nah, yang penasaran? Yuk kita intip cara bikin garam di dalam rumah Prisma ini. Mulainya dari sini nih. Air laut sengaja dialirkan menuju bunker atau penyimpanan air. Di sini airnya disebut dengan istilah air muda. Kemudian air muda dipompa menuju ulir agar kotoran mengendap dan air menjadi lebih bersih. Setelah dari ulir, baru deh air yang sudah bersih masuk ke dalam rumah Prisma. Melalui proses pemanasan, air muda akan berubah menjadi air tua. Proses ini berlangsung selama musim kemarau. Jadi sewaktu musim hujan, stok air tua bisa tetap menghasilkan garam dan bisa panen sepanjang tahun. Kalau pakai cara biasa, masa panennya hanya selama beberapa bulan saja dalam setahun. Sekarang kita lihat ke dalam rumah Prismanya yuk. Ada 2 lantai nih. Bagian bawahnya untuk menampung air tua. Dan bagian atasnya adalah meja produksi. Di meja produksi inilah berlangsung proses kristalisasi air laut tua menjadi garam. Garam yang dihasilkan rumah Prisma ini terlihat lebih jernih dan masuk kategori garam kualitas premium loh. Jadi nggak cuma meningkatkan produktivitas saja, tapi kualitas garamnya juga jadi lebih baik. Mantap! Proses pembuatan garam yang pertama adalah di pinggir pantai, petani garam menyiapkan petak-petak tambak garam. Lalu, petak-petak tambak diisi oleh air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Selanjutnya, setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, garam segera dipanen. Yang terakhir, garam-garam yang sudah dipanen lalu dibawa ke pabrik untuk ditambah zat iodium. Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, perhatikan dulu gambar jam dinding di bawah ini. Nah, jam ini bentuknya bulat ya, ada angka 1-12. Ini menentukan waktu sehari-hari. Di sini ada 3 jenis jarum. Yang pertama namanya adalah jarum detik. Bentuknya agak tipis ya. Yang kedua ada
jarum menit, bentuknya agak lebih tebal. Yang ketiga adalah jarum jam, bentuknya lebih pendek dari jarum menit. Sekarang kalau kita lihat jarum detik untuk satu kali putaran ada 60 dan jarum menit akan maju 1. Artinya 1 menit sama dengan 60 detik. Kalau jarum menit berputar 1 kali penuh, maka jarum jam akan maju 1 dari angka 3 ke angka 4. Ini artinya 60 menit sama dengan 1 jam. Pada soal tadi, petani mengisi petak air laut adalah 2 jam. Yang ditanya adalah berapa menit. 2 jam sama dengan berapa menit? Ini cara mengerjakannya adalah, ingat ya, tadi 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau 2 jam berarti 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Misalnya 4 jam berapa menit? Kita harus ingat konsepnya 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti kalau 4 jam sama dengan 4 dikali 60 menit sama dengan 240 menit. Nah, bagaimana jika ada soal mengubah satuan menit menjadi jam? Ingat kita pada prinsip 60 menit sama dengan 1 jam. Maka 120 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, ini caranya adalah 120 menit. 20 menit itu adalah 60 menit ditambah 60 menit. Sama dengan 60 menit itu sama dengan 1 jam, jadi 1 jam ditambah 1 jam sama dengan 2 jam. Jadi 120 menit sama dengan 2 jam. Ya, perhatikan soal berikut ini. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Cara penyelesaiannya adalah 90 menit itu adalah 60 menit ditambah 30 menit. 60 menit sama dengan 1 jam ditambah 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 60 menit. Satu soal lagi nih teman-teman. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panennya ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Ya, kita lihat di sini 1 jam 20 menit. 1 jam sama dengan 60 menit, sisanya adalah 20 menit. 1 jam 20 menit sama dengan 60 menit ditambah 20 menit sama dengan 80 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam adalah 80 menit. Terima kasih kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kalian memang anak-anak pintar. Semoga kalian dapat memahami materi hari ini dengan baik. Dan semoga ilmu yang Miss Dian sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, sama-sama kita membaca hamdalah yuk. Alhamdulillahirobbil alamin. Miss Dian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.